Di Kabupaten Purworejo terdapat sebuah desa yang lebih dari sekedar sebuah titik di peta. Disinilah sejarah tidak hanya tercatat dalam aksara, tetapi terpahat dalam adat, teranyam dalam tradisi, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Desa ini bernama Bendosari. Desa Bendosari didirikan oleh Ibu Nyai Lokasari pada sekitar tahun 1822 Masehi. Namun, hingga saat ini Desa Bendosari belum menemukan dokumen dan bukti sejarah yang menyebutkan berdirinya Desa Bendosari. Awal mulanya Desa Bendosari bernama Gebangsari, yang kemudian terjadi pemekaran daerah menjadi Gebang dan Bendosari. Asal nama daerah Bendosari diambil dari kata bendo yang berarti pohon dan sari yang merupakan nama asal dari Gebangsari. Desa Bendosari memiliki kurang lebih 935 jiwa yang terletak di barat Kabupaten Purworejo. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 1.877 hektar dan berada di kawasan perbukitan. Desa Bendosari terbagi menjadi 2 RW dan 5 RT, yang mana jarak dari Desa Bendosari menuju pusat kota Purworejo berkisar kurang lebih 9,1 km dengan kisaran waktu 17 menit. Roda perekonomian desa digerakkan oleh berbagai denyut usaha warganya. Di pagi hari, semangat itu terlihat dari para petani yang merawat padi di sawah dan para pedagang di pasar. Pasar yang ada di sini berbeda dengan pasar yang ada di daerah lain, yang mana pasar ini hanya beraktivitas pada hari tertentu, seperti hari Selasa dan Jumat. Semangat yang sama juga menyala di rumah-rumah para pelaku usaha yang bergerak pada produksi sapu dari ijuk dan sabut kelapa. Bisa ceritakan sedikit awal sejarah berdirinya produksi sapu ijuk ini? Sapu ijuk, usaha sapu ini berawal dari karena saya ingin mandiri. Usaha ini saya dirikan pada tahun 2010 karena saya ingin membangkitkan ekonomi kreatif desa. Untuk pertanyaan kedua, bisa jelaskan mungkin secara singkat, tidak apa-apa, tahapan proses untuk pembuatan sapunya. Ya, kalau kita bicara tentang sapu dari limbah kulit kelapa ya, dari awalnya kami bekerjasama dengan para pengumpul kelapa. Setelah itu nanti limbahnya itu saya ambil, terus kita bawa ke gudang, terus di gudang nanti diproses, diserut seperti yang ada di belakang itu. Setelah itu nanti penjemuran, setelah kering nanti diambil oleh para perajin di sekitar wilayah gudang atau wilayah kami. Nah, untuk pemasarannya sendiri biasanya itu diekspor ke daerah mana atau dijual di pengepul atau di toko-toko gitu, Pak? Kami ada sistem penjualan. Itu yang pertama, kami masuknya ke reseller, artinya kita masuk ke sales-sales. Terus ada yang keluar kota seperti Jogja, Magelang, Temanggung, dan juga Purwokerto juga, dan Semarang, dan Kendal. Terus untuk serabut kelapanya, itu sebagian kami produksi buat sapu kelapa dan sebagian kami ekspor ke India melalui Purwokerto. Ya sudah, berarti sampai di sini aja. Terima kasih untuk informasinya, ya Pak. Ya. Ya, semoga lancar, bermanfaat semua untuk usahanya. Amin, amin, amin. Desa Bendosari sudah terfasilitasi beberapa pelayanan umum seperti balai desa, puskesmas, PAUD, sekolah dasar, masjid serta musola.
Semua fasilitas yang tersedia digunakan dengan sangat baik dan dirawat serta dijaga oleh masyarakat. Untuk mengembangkan potensi SDM di Desa Bendosari, tim KPM Unsik Kelompok 13 menyelenggarakan program unggulan, sosialisasi pengelolaan hewan ternak, dan pelestarian lingkungan alam Bendosari yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi di bidang peternakan dengan menerapkan pengelolaan berdasarkan aturan yang sudah tertera dalam undang-undang. Sementara itu, terdapat juga pengadaan kegiatan rutin Madrasah Diniyah dengan nama Madin Nurul Huda yang dilaksanakan pada hari Rabu, Jumat, dan Ahad. Beberapa pembelajaran yang diberikan yaitu baca tulis Al-Quran, doa-doa harian, dan juga praktik wudhu dan sholat. Madin menjadi bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran pentingnya ilmu agama sebagai pedoman hidup, khususnya kepada anak-anak Desa Bendosari. Desa Bendosari memiliki potensi sumber daya alam yang bagus. Persawahan yang terhampar indah dengan sistem berundak, perkebunan yang ditanami dengan berbagai macam pepohonan dan juga buah-buahan. Sebagian besar lahan ditanami pohon kelapa. Selain itu, terdapat juga sebuah tempat ikonik bernama Goa Lawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di tempat yang ikonik di Desa Bendosari, yaitu di Goa Lawa. Kenapa disebut Goa Lawa? Mari kita berkunjung ke dalam. Nama Lawa diambil dari bahasa Jawa yang berarti kelelawar. Karena gua ini menjadi habitat bagi ribuan kelelawar. Akses menuju ke Gua Lawa melewati beberapa jalan yang cukup ekstrim. Jalan yang sempit dan rusak menjadi PR tersendiri bagi pemerintah untuk memperbaiki akses menuju ke goa tersebut. Terima kasih Mas Ahmad bahwa untuk Bendosari notabene adalah desa pedesaan yang pada dasarnya 75% itu petani dan lainnya itu pedagang dan PNS, sehingga kondisinya ya cukup baik untuk perkembangan di Desa Bendosari. Latar belakangnya yaitu dari luas wilayah 188,85 hektar, itu 75% itu lahan hutan rakyat, 60 hektar itu sawah dan lainnya untuk pemukiman. Selanjutnya masalah potensinya. Potensi unggulan desa. Untuk potensi unggulan desa itu ternyata masih di sektor pertanian, dan alhamdulillah nanti 3 tahun ke depan kita akan panen durian karena untuk unggulan lokal kita. Dan objek wisata Gua Lawa insya Allah nanti kita bangun dengan ketepatan anggaran dana desa yang sekarang menjadi turun. Ya, kita sekarang prihatin sekali karena untuk mencapai tujuan kita untuk agrowisatanya belum bisa tercapai. Oh, tentu saja sangat berguna sekali, sangat bermanfaat untuk masyarakat Bendosari karena bisa mengerti persis situasi dan kondisi yang ada di Bendosari, dan kami berharap tahun depannya bisa ada lagi KKN di Bendosari karena untuk mendukung daripada kelancaran maupun pengetahuan daripada rakyat kami, itu saja, termasuk pemerintah Desa Bendosari. Terima kasih. Desa Bendosari bukan hanya sekedar tempat tinggal. Ia adalah rumah, tempat cerita, dan harapan terus tumbuh. Saat langkah kami akhirnya meninggalkan desa, kami tahu sebagian dari diri kami akan selalu tinggal di sana. Kami, tim KPM Unsik 2026 Kelompok 13 Desa Bendosari, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan video profil Desa Bendosari. Kami dari kelompok 13 KPM Unsik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Desa Bendosari.